kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hen. Gimana kabarnya hari ini, Bu Yet? Sehat? Alhamdulillah Pak Hen sehat. Saya juga alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa hari ini solid semangat. Alhamdulillah. Baik, Bu Yet. Pada hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yet. Nah, sebelum memberikan pertanyaan, saya akan mendiskusikan kepada Bu Yet tentang rubrik penilaian terhadap Bu Yet nanti. Yang pertama, untuk melakukan kegiatan coaching hari ini, coach dan coaching akan saya senilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Kemudian yang ketiga, kemudian bagaimana nanti Ibu Yet memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya. Lalu yang keempat, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa Bu Yet, kegiatan kita hari ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kreatif. Baik, Bu Yet, selanjutnya pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menanyakan tentang kompetensi coaching. Nah, kira-kira Bu Yet, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching hari ini, Bu Yet? Baik Pak Hen. Dari kegiatan coaching yang akan dilanjutkan nanti, yang akan dilakukan bersama coaching nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi itu mendengar aktif dalam kegiatan coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Ya, baik Bu Yet. Pertanyaan yang kedua, Bu Yet, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi coaching tadi itu mendengarkan dengan aktif dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Baik, pertanyaan terakhir, Bu Yet. Kira-kira Bu Yet, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa kira-kira, Bu Yet? Jadi indikator yang diharapkan dalam kegiatan coaching nanti adalah saya bersama coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach dan langkah-langkah dari pemecahan masalah yang dihadapinya. Begitu Pak Hen. Baik Bu Yet, demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching kita berjalan dengan lancar. Silakan Bu Yet, lanjutkan kegiatan coachingnya. Terima kasih Pak Hen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Nepi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Saya lihat Bu Nepi tidak seperti biasanya pada hari ini. Senyumnya tidak seriang biasanya. Kira-kira ada sesuatu yang dirasakan atau yang ingin disampaikan? Itu ya Bu ya, sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan sampai apakah dia bersedia menceritakan saya hari ini. Insya Allah saya bersedia Bu Nepi. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Ini Bu ya, di sekolah saya kita akan mengkabarkan sekolah itu kan proses pengembangan pada umumnya mereka masih menggunakan media menggunakan metode penelitian yang lama. Karena intinya seperti ini tidak menggunakan media yang bervariatif. Itu apakah dalam kegiatan pembelajarannya itu semua gurunya atau sebagian dari rekan sejawat Bu Nepi? Kalau saya amati sebenarnya itu kan guru-gurunya yang masih tetap yang muda, sebagiannya masih menggunakan pembelajaran yang metodenya sendiri, menyalin guru sampai habis, apalagi guru-guru yang senior seperti itu ya. Jika rekan Bu Nepi
berarti menurut Bu Neti saat ini kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Bu Neti itu termasuk pada level berapa? Kalau saya lihat sebagian itu berbanding dengan dulu ya Bu ya, sebagiannya masih masih yang muda-muda, sebagiannya masih juga senior. Kira-kira levelnya saya Dari kegiatan coaching kita hari ini dengan Ibu Neti bercerita kepada saya apa yang Ibu Neti harapkan nantinya? yang saya harapkan nantinya adalah saya bisa memberikan perubahan ya, saya terutama pada proses pendidikan. Apakah mereka bisa nanti menggunakan media yang Iya. Tadi kata Bu Neti kan level pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman Bu Neti di sekolah itu pada level 6. Setelah kita melaksanakan kegiatan coaching ini, Ibu Neti ingin meningkatkan level rekan Bu Neti dalam melaksanakan pembelajaran itu ke level berapa? kalau saya harapkan nanti bisa meningkat ke level 8. Baiklah, jadi dari rencana keinginan Bu Neti untuk meningkatkan level pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman Bu Neti tadi, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Neti lakukan untuk melakukan perubahan kepada teman-teman Bu Neti tadi? Usaha yang kira saya lakukan pertama saya akan mengadakan pertama ada pendampingan yang mengadakan Iya, berarti Bu Neti mau melakukan mentoring, kemudian diseminasi, kemudian face to face gitu. Atau mungkin ada strategi lain yang dapat Ibu Neti lakukan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan Bu Neti tadi. Strategi yang saya gunakan itu yang lebih menggunakan mentoring secara langsung saya menggunakan mentoring kepada teman-teman saya. Iya. Jadi Ibu akan merencanakan kegiatan mentoring untuk rekan-rekan Bu Neti ya. Kemudian tadi ada diseminasi, kemudian ada tadi face to face, kemudian sepertinya dari kegiatan yang Bu Neti rencanakan itu mana yang memungkinkan untuk lebih cepat terrealisasinya yang Ibu Neti rencanakan tadi? Kalau kegiatan yang cepat terrealisasinya salah satunya mungkin kegiatan mentoring. Kalau kegiatan diseminasi atau kegiatan workshop mungkin membutuhkan waktu yang terjadwal, membutuhkan materi yang membutuhkan banyaklah persiapannya. Gitu. Jadi Ibu Neti memilih untuk meningkatkan cara pembelajaran di kelas teman Bu Neti itu dengan cara mentoring. Ya, Kira-kira untuk kegiatan mentoring itu Bu Neti butuh support dari siapa saja? Support yang pertama sekali saya lakukan itu waktu itu masih gawat. Ya, nanti ada teman sejawat, ada kepala sekolah, dan teman-teman yang lain. Gitu. Itu dukungan dari rekan ya, kepala sekolah dan rekan yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk kegiatan mentoring itu kan kita juga butuh dukungan dari pendanaan, perlengkapan, itu seperti apa yang Bu Neti butuhkan? Kalau kegiatan mentoring, kalau diseminasi pasti yang membutuhkan apa yang beda. Ya. Kalau mentoring itu kita langsung aja buka dengan teman, langsung berdiskusi apa sih metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran yang akan dilakukan. Gitu. Jadi langsung melakukan diskusi dengan temannya tadi. Baiklah Bu Neti, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Neti dapatkan? Yang saya dapatkan pada hari ini, alhamdulillah saya bisa bercerita dengan beliau. Saya juga mendapatkan bahan langkah-langkah apa saja yang saya lakukan untuk mengadakan sekolah saya nantinya.
mudah-mudahan Bu Nepi apa yang Bu Nepi rencanakan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah itu sudah cukup bagus. Silakan lanjutkan. Kemudian dengan cara yang Ibu Nepi lakukan tadi, kita berharap nantinya proses pembelajaran di sekolah kita semuanya berjalan dengan baik dan anak-anak kita dapat melaksanakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam pembelajarannya Bu Nepi. Itulah Bu Nepi percakapan kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada pembelajaran yang berharga yang kita dapatkan. Ya. Lah, baiklah Bu Nepi, itulah kegiatan kita coaching kita pada hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hen. Baik, Bu Yet, tadi Ibu Yet sudah melakukan coaching dan luar biasa. Saya perhatikan coaching yang Bu Yet lakukan tadi. Untuk penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yet. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih Pak Hen. Dari kegiatan coaching tadi itu sudah saya lakukan dengan alur tirta, yaitu dia menanyakan tujuan dari kegiatan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah dengan si coaching, kemudian kami tadi juga sudah merencanakan aksi yang akan dilakukan ke depannya, serta tanggung jawab untuk melakukan aksi tersebut. Sehingga dengan alur tersebut, si coaching saya tadi dapat menceritakan permasalahannya dan kami menemukan solusinya. Baik, Bu Yet. Menurut saya, selama saya memperhatikan Bu Yet melakukan coaching tadi, Bu Yet itu sebagai melakukan coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Yet juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Ibu Nevi, sehingga Ibu Nevi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah berjalan dengan prinsip coaching. Oke, Bu Yet, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu Yet? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching tadi, tentu saya ingin lebih memahami lagi prinsip-prinsip coaching agar nanti kegiatan coaching yang saya lakukan itu berjalan lebih baik lagi. Baik Bu Yet, mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi Bu Yet. Demikian kegiatan observasi kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hen. Sehat Bu Yet? Alhamdulillah sehat, Pak Hen. Luar biasa Bu Yet. Alhamdulillah Bu Yet, jika sehat Bu Yet. Alhamdulillah. Ya. Nampaknya Bu Yet hari ini agak kurang bersemangat ya. Iya Pak En, begitulah kira-kira. Saya memang ada sesuatu yang saya rasakan yang mengganjal di hati saya, jadi membuat saya agak kurang bersemangat pada hari Ya. ini. Kira-kira apa itu yang mengajar di hati Bu Yet? Coba Bu Yet ceritakan. Ya, itulah Pak En, sebenarnya saya bingung mau menceritakan kepada siapa Ya. yang saya rasakan ini. Apakah Pak En bersedia untuk mendengarkan cerita saya? Insya Allah Bu. Jadi pertemuan kita hari ini memang untuk mendengarkan cerita Bu Yet. Jadi begini Pak Hen, Ya Bu Yet. saya di sekolah saya itu saya lihat teman-teman rekan sejawat saya itu masih menggunakan metode pembelajaran yang digunakan itu masih monoton. Ya Bu Yet. Media yang digunakannya tidak bervariatif. Seperti para guru tersebut hanya menggunakan metode ceramah, kemudian mencatat buku sampai
mencetak buku sampai habis. Ya. Kemudian ada dari beberapa guru itu tidak menggunakan media sama sekali. Jadi intinya permasalahan duit nih, guru duit, teman-teman rekan duit di sekolah itu belum menggunakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya, Bian. Iya Pak Hen, begitulah. Kemudian kalau kita kan di sekolah itu harus menggunakan media yang bervariatif hendaknya kan, Ya. dalam kondisi yang idealnya dengan anak kita. Ya. Baik, jadi Bian kira-kira dari pertemuan kita yang dalam waktu yang singkat ini, apa yang Bian harapkan dari pertemuan kita hari ini, Bian? Saya berharap dengan bercerita dengan Pak Hen, saya menemukan solusinya, Ya. jalan keluarnya, bagaimana caranya agar rekan-rekan sejawat saya di sekolah itu menggunakan media yang bervariatif dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, Bian. Jadi Bu Yet, dari pertemuan kita ini mengharapkan adanya perubahan Ya. bagi rekan-rekan Bu Yet di sekolah, Iya Pak Hen. terutama dalam mengajar Ya, agar baik. bisa menggunakan metode-metode pelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya. Iya Pak Hen. Baik Bu Yet, jadi jika kita beri angka dari level 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Yet, rekan-rekan Bu Yet hari ini berada di angka berapa, Bu Yet? Kalau dilihat ya di sekolah saya itu kebanyakan ibu-ibunya masih muda-muda, dan ada beberapa orang yang sudah memasuki masa pensiun. Ya. Kalau saya di level itu teman-teman saya di sekolah kira-kira antara level 7 dan level 8. Ya. Baik, Bet. Jadi kalau teman-teman atau rekan Bet di sekolah sudah menggunakan metode yang bervariasi dan juga inovatif, idealnya itu ada di angka 10 ya, Bet. Ya. Iya. Baik, Bet. Kira-kira di level berapa yang ingin ditingkatkan? Kalau saya ingin meningkatkan teman-teman saya itu ke level 9 dan 10 lah Pak Hen gitu. Luar biasa itu, Bet. Kenapa itu bisa, Bet? Nah, karena faktor pendukungnya itu teman-teman di sekolah sebagian besar itu masih muda dan mempunyai semangat yang tinggi. Ya, Bu Yet, kira-kira usaha apa yang akan Bu Yet lakukan untuk mencapai perubahan itu, Bu Yet? Sebenarnya saya masih memikirkan apa usaha yang akan saya lakukan untuk mementor rekan sejawat tadi agar bisa melakukan metode pembelajaran yang inovatif. Atau mungkin ada strategi lain yang Bu Yet gunakan agar teman-teman Bu Yet itu nyaman dengan apa yang Bu Yet sampaikan nanti? Kalau strategi, ini masih di dalam keseharian. Kalau strategi yang lakukan untuk mementor teman tadi itu diantaranya ada diseminasi, kemudian saya melakukan praktek baik, berbagai macam media yang inovatif yang bisa dilakukan. Ya. Kemudian saya mengajari teman-teman saya apa saja media-media yang bisa kita gunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, Bu Yet. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi kan ada rencananya untuk perubahan itu, ada kegiatan mentoring, Ya. ada pendampingan, ada diseminasi. Ya. Nah, dari kegiatan tersebut, kira-kira dari 3 rencana itu mana kira-kira yang paling cepat untuk terrealisasi dan mudah diterapkan? Kalau untuk kegiatan mentoringnya yang lebih cepat saya lakukan itu saya melakukan praktik baik, berbagi praktik baik dengan teman saya. Jadi intinya berbagi praktik baik itu dalam bentuk kegiatan diseminasi ya, Bu. Ya. Nah, kira-kira untuk melakukan kegiatan praktik baik atau diseminasi dalam rangka perubahan bagi teman-teman Bu Yet dalam mengajar, kira-kira apa support atau dukungan yang Bu Yet perlukan kira-kira? Ya. Kalau support, tentu saya membutuhkan support dari kepala sekolah. Ya.
untuk melakukan kegiatan diseminasi ini. Ya. Kemudian tentu untuk kegiatan diseminasi kita butuh biaya ya Pak Hen. Iya, Bu. Nah, kemudian kita butuh waktu, kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Iya, Bu. Kemudian saya juga membutuhkan alat media yang mendukung dari sekolah saya. Baik, jadi tadi ada butuh dukungan dari Iya. semua warga sekolah, terutama dari kepala sekolah Iya. dan juga guru-guru. Intinya Buya nanti akan berkolaborasi ya dengan Iya. teman-teman dalam melakukan kegiatan praktik baik. Nah, kira-kira kapan waktunya itu berdasarkan rencananya, Buya? Rencana untuk melakukan hal tersebut karena ini pembelajaran kita sudah berjalan sekitar 2 bulan. Ya, Itu akan saya lakukan rencananya ini ya, Ya. untuk kegiatan mentoringnya 15 hari setelah kegiatan ini. 15 hari setelah kegiatan ini, Buya. Mudah-mudahan kegiatan praktik baik yang direncanakan dalam waktu 15 hari ke depan mampu berjalan dengan baik dan mampu membawa perubahan, terutama untuk rekan-rekan Buya, bagaimana mereka mengajar dengan metode yang bervariasi dan juga inovatif. Baik Buya, sebelum kegiatan ini kita tutup, kira-kira apa yang Buya dapatkan dari percakapan kita hari ini, Buya? Dari percakapan kita hari ini Pak Hen, Ya. saya mendapatkan bahan dan langkah apa yang akan saya lakukan Ya. untuk mementor rekan-rekan di sekolah agar dapat melaksanakan pembelajaran yang bervariatif di kelasnya. Ya. Kemudian bagaimana kegiatan tersebut dapat saya laksanakan dengan baik. Baik Buya, berarti dari percakapan kita hari ini berarti Buya sudah mendapatkan cara atau solusi ya, Ya. bagaimana untuk melakukan perubahan dan meningkatkan pembelajaran bagi teman-teman Buya di sekolah. Mudah-mudahan berjalan lancar rencana ini Buya. Untuk percakapan kita hari ini mungkin kita tutup demikian saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hen, mudah-mudahan alhamdulillahirrahmanirrahim semoga saya dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan yang kami rencanakan hari ini. Amin, amin. Buya. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.